Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Fahru Rozi selaku dosen pembimbing skripsi saya, dan Bapak Ibu dosen sebagai Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi hasil skripsi saya ini. Perkenalkan, nama saya Desi Triani, NIM 16030966003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan antara tindakan bullying dengan tingkat kepercayaan diri anak di MI Negeri 3 Musirawas, Sumatera Selatan. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Tindakan bullying akhir-akhir ini tengah menjadi isu hangat di Indonesia. Bullying kerap terjadi di kalangan masyarakat dan seolah-olah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Tindakan bullying kerap terjadi di dunia pendidikan. Bahkan saat ini bullying juga merambat ke sekolah dasar. Bullying merupakan suatu tindakan agresi yang dilakukan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang, baik secara fisik maupun mental, terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab bullying sering terjadi di kalangan anak-anak. Media elektronik seperti televisi dan media sosial lain seperti YouTube memiliki potensi dalam memunculkan perilaku bullying tersebut. Tayangan yang sering mempertontonkan tindakan bullying seperti kekerasan atau kebencian terhadap seseorang, jika ditonton atau dilihat oleh anak tanpa adanya pendampingan atau pengawasan dari orang tua, anak cenderung akan mudah mencontoh perilaku tersebut dan melakukannya terhadap teman yang dianggapnya lebih lemah. Namun, tak jarang juga banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bullying itu hanyalah sekedar kenakalan anak-anak yang dianggap sepele atau bahkan normal dan biasa dianggap sebagai candaan. Padahal bullying itu memiliki akibat yang sangat buruk untuk korbannya. Secara psikis, bullying akan mempengaruhi kecerdasan emosional anak yang menjadi korbannya, sehingga anak korban bullying itu rentan menjadi pencemas, mengalami depresi, dan menarik diri dari pergaulan. Anak yang menjadi korban bullying merasa kurang percaya diri, merasa minder, dan tidak yakin dengan tindakannya. Percaya diri sendiri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kepercayaan diri itu harus mulai dibentuk sejak usia anak-anak. Ketika anak memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, rasa itu bisa terbawa sampai ia dewasa dan akan sangat berguna agar bisa meraih cita-citanya. Tetapi ketika anak memiliki rasa percaya diri yang rendah, anak akan merasa pesimis dengan harapannya, dan itu sangat berdampak sampai dewasa, bahkan bisa membuat anak menjadi orang introvert atau tertutup. Di MI Negeri 3 Musirawas sendiri terdapat beberapa kasus tindakan bullying seperti mengolok-olok teman, mengejek dengan sebutan nama orang tua, sering mengucilkan teman yang lain, dan ada perkelahian antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Dampak bullying sendiri itu bisa menurunkan rasa kepercayaan diri anak. Anak korban bullying itu merasa tidak nyaman berada di sekolah karena takut diejek ketika salah melakukan sesuatu. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan, maka rumusan masalah yang saya angkat pada skripsi saya ini adalah: yang pertama, bagaimana tingkat intensitas bullying di MI Negeri 3 Musirawas. Yang kedua, bagaimana tingkat kepercayaan diri anak korban bullying di MI Negeri 3 Musirawas. Dan yang ketiga, adakah hubungan antara intensitas bullying dengan tingkat kepercayaan diri anak korban bullying di MI Negeri 3 Musirawas. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu atau kajian pustaka. Terdapat 4 penelitian terdahulu dari skripsi saya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mega Lestari Khairunisa dan kawan-kawan,
penelitian yang dilakukan oleh Faiz Robani, penelitian yang dilakukan oleh Syakina Ayesa Rizal, dan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Yunike Tawalajun dan kawan-kawan. Nah, dari keempat penelitian terdahulu tersebut, yang membedakan dengan penelitian saya ini, pada kajian pustaka pertama memiliki kesamaan pada variabel X, yaitu tingkat bullying, dan berbeda pada variabel Y. Sedangkan kajian pustaka yang kedua, ketiga, dan keempat itu memiliki perbedaan pada subjek penelitiannya. Pada kajian pustaka kedua, subjeknya adalah siswa SMP. Pada kajian pustaka ketiga, subjeknya adalah siswa SMA. Dan pada kajian pustaka keempat, subjeknya adalah remaja di SMP Negeri 10 Manado. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan subjek penelitian pada anak yang ada di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif korelasional. Penelitian dilakukan di MI Negeri 3 Musirawas, Sumatera Selatan pada tanggal 17 November sampai 6 Desember 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MI Negeri 3 Musirawas, anggota sampel sebanyak 32 anak. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel ini yaitu yang pertama, siswa yang masih aktif sekolah dan merupakan siswa kelas 4, 5, dan 6, dan siswa yang pernah menjadi korban bullying. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama ada variabel bullying sebagai variabel X atau variabel independen dengan indikator bullying fisik, bullying verbal, dan bullying relasional. Yang kedua ada variabel tingkat kepercayaan diri anak, itu sebagai variabel Y atau variabel dependennya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan analisis product moment dengan bantuan SPSS 16 for Windows. Selanjutnya adalah deskripsi dan analisis data. Nah, hasil penelitian pada variabel bullying diperoleh dari angket yang telah disebar kepada 32 responden. Diperoleh rata-rata nilai skornya itu sebesar 123,53 yang berarti intensitas bullying di MI Negeri 3 Musirawas, Sumatera Selatan itu dalam kategori sedang. Sedangkan hasil penelitian pada variabel kepercayaan diri diperoleh dari angket yang disebar kepada 32 responden dengan jumlah pernyataan 31 butir, diperoleh rata-rata skor itu sebesar 93,37 yang berarti tingkat kepercayaan diri anak di MI Negeri 3 Musirawas, Sumatera Selatan itu dalam kategori sedang. Nah, selanjutnya dilakukan uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian normalitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada tabel Shapiro-Wilk variabel bullying dan kepercayaan diri berturut-turut adalah 0,39 dan 0,47, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bullying dan kepercayaan diri memiliki distribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas. Dari hasil uji linearitas dengan menggunakan SPSS 16 for Windows, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linier. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi product moment antara bullying dengan kepercayaan diri anak di MI Negeri 3 Musirawas, diperoleh nilai R hitungnya itu sebesar 0,590 pada N sebanyak 32 dengan taraf signifikansi 5%. Karena R hitung itu
lebih besar dari R tabel yaitu 0,349, maka HA diterima dan HO ditolak, yang artinya ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan tanda negatif itu menunjukkan bahwa bentuk hubungan tersebut negatif, yaitu semakin tinggi intensitas bullying, maka tingkat kepercayaan diri anak itu semakin menurun. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bullying di MI Negeri 3 Musirawas, Sumatera Selatan itu dalam intensitas sedang, yaitu sebesar 37,50% sebanyak 12 anak. Yang kedua, kepercayaan diri pada anak di MI Negeri 3 Musirawas, Sumatera Selatan itu dalam kategori sedang dengan persentase 68,75%, yaitu sebanyak 22 anak. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis bullying dengan kepercayaan diri menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, dan nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel, sehingga HA diterima dan HO ditolak, yang artinya terdapat hubungan antara variabel bullying dengan variabel kepercayaan diri anak di MI Negeri 3 Musirawas, serta menunjukkan hubungan negatif, yang artinya semakin tinggi intensitas bullying, maka semakin rendah tingkat kepercayaan diri anak. Tetapi semakin rendah intensitas bullying, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan diri anak. Itulah tadi presentasi hasil skripsi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.